halaman 22 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunnah hayat. Nah, kemarin kita bahas sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu jumlahnya ada 20 kemarin. Kunut, tasyahud awal, duduknya itu sunnah ab'ad. Sekarang kita akan bahas tentang masalah sunnah hayat. Sunnah hayat di dalam sholat itu adalah gerakan atau bacaan yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas sholat. Untuk meningkatkan kualitas sholat. Jikalau seseorang lupa atau sengaja meninggalkan sunnah hayat, maka tidak ada konsekuensi tertentu, alias sholatnya tetap sah. Itu sunnah hayat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas sholat. Kalau kualitas sholat kita pengen bagus, kerja ini sunnah hayat. Kalau pengen khusyuk, pengen bener, kerja ini sunnah hayat. Sunnah hayat itu banyak ternyata di dalam sholat sunnah hayat, yaitu segala tasbihnya pada ruku dan sujudnya. Tuh bacaan-bacaan tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sunnah hayat. Ya, itu sunnah hayat tuh. Baca bagus, kualitas salatnya semakin bagus. Tuh 3 kali, 1 kali, 3 atau 11 kali. Boleh dilakukan sunnah hayat ini. Dan sekalian takbiratul intikal namanya. Ada namanya takbir intikal. Takbir yang diucapkan untuk membedakan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Misal dari berdiri, Allahu Akbar, rukun kan tuh Allahu Akbar, itu bacaan Allahu Akbar itu disebut dengan takbir intikal namanya itu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain disunnahkan untuk membaca takbir. Namanya ialah takbir intikal namanya. Kalau takbir di awal sholat namanya ialah takbiratul ihram. Yang pertama kali itu sholli fardhu maghribi Allah, itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan dari satu rukun kepada rukun yang lain namanya ialah takbir intikal namanya. Sunnah diucapkan takbir intikal itu. Tujuannya agar meningkatkan kualitas salat itu. Jadi kita tahu, oh lagi ruku, oh lagi sujud, oh lagi duduk. Jadi tahu tuh. Dan doa iftitah disunnahkan tuh. Allahu Akbar kabira, inni wajjahtu, tuh sunnah. Disunnahkan membaca doa iftitah. Sebelum Fatihah baca dulu doa iftitah, baru baca Fatihah. Ya, sunnah. Namanya ialah sunnah hayat namanya. Dan membaca amin ba'da Fatihah, amin. Sunnah tuh. Kita disunnahkan membaca amin setelah membaca Fatihah.
imam baca waladdallin, kita sunnah tuh amin, sunnah. Si imam juga disunahkan untuk membaca amin. Jadi ketika udah selesai, imam jangan diem bengong, ya bengong deh, jangan. Disunahkan membaca amin setelah baca Fatihah. Dan membaca surah ba'da amin, baca surat kuliah atau kulhu, sunnah tuh. Namanya ialah sunnah hayat. Tujuannya tadi untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Umpama kita kagak baca, nggak ada konsekuensi apapun, alias sholat yang kita lakukan tetap sah. Dan jahar dan sir pada tempat tuh, jahar sunnah, suara keras, ya. Maghrib, isya, subuh disunahkan baca Fatihahnya dengan suara keras, ya. Yaitu yang dinamai sunnah hayat tuh namanya tuh. Namanya ialah sunnah hayat. Sekali lagi, sunnah hayat adalah gerakan atau bacaan yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan kualitas sholat. Jikalau seseorang lupa atau sengaja meninggalkan sunnah hayat, maka tidak ada konsekuensi dari perbuatan itu, alias sholatnya tetap sah jika kita kagak mau melakukan sunnah hayat. Ya, paham ya? Jadi nggak batal meskipun kita kagak baca doa iftitah, langsung aja dah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kagak baca amin waladdallin, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Salatnya tetap sah, tetapi kualitas salatnya itu yang kurang. Tuh, ya kan kita salat mau tenang. Kalau saat buru-buru mau ngapain sholat? Jangan buru-buru sholat. Waduh, buru-buru sholatnya. Nggak ngerokok ya, santai banget dah. Sebatang doangan, sebatang, sejam. Sholat 2 menit. Sholat cuma 2 menit. Buru-burunya minta ampun. Gila ngerokok sejam. Tuh rokok sebatang juga minta lagi. Ya. Ngerokok sebatang sejam, sholat 2 menit, buru-buru ngapain? Ya, ngapain? Buru-buru sholat? Takut nggak dapat obekan? Ya. Jangan. Ya, usahain. Salat cuma 2 menit. Usahain berikan yang terbaik kepada Allah buat kita, bukan buat Allah tapi buat kita. Kan kita yang salat. Tuh, awas ya, jangan buru-buru ketika salat. Sunnahnya dijalanin, dibaca, dilaksanakan. Tuh, Allahu akbar kabira walhamdulillah, terus tuh. Sampai habis tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus dibaca, kan enak kalau begitu. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, dolin amin. Jangan, ya. Tuh, ngirang merokok aja dah. Sejam nggak berhenti, mau nambah lagi. Nggak sholat 2 rakaat udah capek banget rasanya. Ya Allah. Nggak sholat udah megah. Dan barang siapa lupa meninggalkan sunnah abad atau sengaja, maka sunnah tambah dengan sujud sahwi. Ya, kemarin sunnah abad. Kalau kita sengaja kagak melaksanakan sunnah abad, boleh
Tetapi disunnahkan sebelum salam sahwi, kunut. Kalau kita nggak kepake kunut, sunnah sujud sahwi. Tahiyat awal kan boleh tuh, tahiyat awal tuh sunnah ab'ad. Boleh nggak pakai sunnah ab'ad, tetapi dianjurkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Dan tempat sujud sahwi itu sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Dan tidak menjadi mudarat syak setelah selesai sembahyang daripada apa-apa yang syak, melainkan pada niat. Misalnya nih sholat nih 2-3, wah berkat nih 2-3, ragu-ragunya orang lagi sholat 3-4. Kalau begitu tuh kita ragu-ragu, namanya syak tuh namanya itu, ragu-ragu di dalam sholat. Maka disunnahkan ambil yang paling pendek, 2/3 ambil 2, 3/4 ambil 3. Udah baca apa belum baca. Jadi gitu ya sunnahnya. Kalau kita ragu-ragu di dalam sholat, ambil yang terendah. Meskipun faktanya udah keempat, meskipun faktanya udah ketiga, tetapi usahakan ambil yang terendah dulu. Nanti habis itu baru melakukan sholat sampai selesai. Kecuali niat, awas ya, kecuali niat. Kalau ragu-ragu dalam niat, maka sholatnya batal. Kalau 2-3 masih boleh. Udah baca belum? Belum baca. Udah tahiyat belum tahiyat. Tapi kalau niat, udah niat belum niat, batal salatnya. Batal salatnya tuh. Maka dari itu tadi melainkan niat. Kalau niat gak boleh ragu-ragu. Makanya tuh di awal-awal ketika mau sholat itu hal yang sangat penting. Karena untuk meningkatkan, untuk menentukan sah atau tidaknya salat itu. Makanya itu di awal-awal tuh harus penuh konsentrasi. Jangan diganggu oleh apapun. Kalau punya urusan, urusin dulu. Kenapa urusin dulu. Jangan berpikiran lagi sholat. Ya, gimana nih? Lagi sholat, baru sholat. Ya, tadi rokok masih sebatang. Waduh, gimana nih? Waduh. Jangan tuh ya. Sebelum sholat, urusan kita tuh diberesin, baru sholat. Nanti pas sholat, usolli fardhu maghribi, udah yakin. Jangan ragu-ragu di dalam masalah niat. Awas ya. Kalau niatnya nggak benar, maka sholatnya nggak benar tuh semuanya. Awas. Makanya nih, pertama kali sholat tuh takbiratul ihram itu hal yang sangat krusial. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu di dalam masalah niat. Pas rakaat kedua, ya tadi udah niat belum, batal. Jangan tuh. Makanya di hal-hal pertama tuh pas takbiratul ihram tuh hal yang sangat penting. Makanya kita dianjurkan tuh Rabbi auzubika tuh min hamadil syaitin tuh baca tuh supaya kita kagak digodain sama setan. Lagi sholat tetep digodain sama setan. Tetep digodain sama setan. Hati-hati. Jangan takut sama setan, takutnya sama takut. Nah, jangan. Awas. Takut sama setan. Setan di kuburan tempat pacaran. Namanya sekarang pacaran di kuburan. Tuh, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sekali lagi, sunnah ab'ad, kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad dengan sengaja atau lupa melakukan sunnah ab'ad, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sebaliknya, sunnah hayat, kalau kita kagak melakukan sunnah hayat atau sengaja nggak mau pakai sunnah hayat, salatnya tetap sah, tetapi tidak diganti dengan sujud sahwi. Kita bedanya itu, ya.
Lanjut. Babu mufsidatis sholati. Ini bab menerangkan perkara yang membinasakan sembahyang. Ada beberapa hal yang membuat sholat kita jadi batal. Nanti ini ada tuh. Lagi sholat kita melakukan pekerjaan ataupun perbuatan yang bikin batal sholat. Ya. Bermula segala perkara yang membinasakan sembahyang, jikalau menyertai takbiratul ihram, maka tidak jadi sembahyangnya. Jikalau datangnya di dalam sembahyang, maka membatalkan sembahyangnya. Nih, ada beberapa perkara yang kita lakukan sebelum ketika takbiratul ihram. Kalau perkara ini kita lakukan ketika takbiratul ihram, maka kagak diterusin sholatnya. Tetapi ketika kita lakukan pekerjaan ini nih di dalam sholat, maka membatalkan sholat kita. Nanti ya. Ini nanti ada beberapa hal kalau kita melakukan pekerjaan, perbuatan yang ada di bawah ini, maka sholat kita menjadi batal. Nih. Maka yaitu banyak, ada 10 macam yang membatalkan ketika kita sholat. Pertama, sengaja cerita. Lagi pas sholat ngomong. Lagi pas sholat ngomong. Hah? Ngomong lagi pas sholat. Lagi pilek nih, umpama lagi pilek. Lagi pilek, bersin. Hashim. Lagu Hashim. Tuh, berbicara. Berbicara sholat. Lagi sholat ngobrol, batal sholatnya. Ya, lagi sholat ngobrol. Lagi ngapain? Lagi sholat. Batal tuh ya. Ditegur sama orang, lagi ngapain? Lagi sholat, batal tuh dia. Ya. Lagi pas datang, masbuk nih, makmum datang. Tanya sudah, rokaat berapa? Rokaat kedua. Maka dia tuh yang sengaja berbicara, maka batal sholatnya. Kasih kode gimana? Nanti melakukan gerakan. Berarti kan melakukan gerakan nih. Melakukan gerakan dengan sengaja. Melakukan gerakan dengan sengaja. Nanti ada tuh tipe-tipenya dia. Ada kategorisasi. Ada kategorisasi melakukan perbuatan yang berat lebih dari 3 kali gerakan membatalkan sholat. Nah, ini ya. Yang pertama yang membatalkan sholat itu ialah berbicara dengan sengaja. Sekalipun sedikit. Lagi pas sholat. Sekalipun sedikit ngomongnya sedikit. Tuh, kalau sampai mengucapkan huruf tadi tuh batal. Nanti. Seperti 2 huruf yang tidak ada artinya, atau 1 huruf yang ada maknanya, seperti kif atau hus atau selainnya, maka batal sembahyangnya. Ya? Berbicara, jangan di sini bahasan cerita dengan sengaja, meskipun 2 huruf yang tidak memiliki arti, atau 1 huruf yang memiliki arti, batal salatnya. Ya, tadi lagi pas sholat bersin, Hashim,
shin, mim. Lagi pas sholat ngobrol dengan sengaja, batal sholatnya. Itu berapa huruf tuh? Ha, alif, shin, mim. 4 huruf. 4 huruf. Meskipun tadi 2 huruf. 2 huruf doang tuh batal sholatnya. Kalau kita sholat mengucapkan, melapaskan 2 huruf. Meskipun 2 huruf tuh gak ada maknanya. Meskipun 2 huruf gak punya makna. Lagi sholat kucing lewat. Berapa huruf tuh? Berapa huruf? Kucing lewat. Kita usir kucing. Berapa huruf tuh? 2 huruf. Batal sholatnya. Ya, awas, hati-hati. Lagi pas sholat jangan ngomong. Lagi pas sholat jangan ngomong. Atau tadi, atau 1 huruf yang punya makna. Ya. Atau 1 huruf punya makna, batal sholatnya. Sini contohnya ki. Ki itu kif berasal dari kata waqayaki, waqafa yakifu kif. Kif itu fil amr. Waqafa yakifu kif kan 2 huruf tuh. Atau 1 huruf tapi punya makna. Awas, lagi sholat jangan ngobrol. Jangan berbicara, jangan mengucapkan kata-kata meskipun sedikit, minimal 2 huruf yang tidak punya makna, tidak punya arti, batal salatnya itu. Ya, awas. Tuh ada hurufnya nggak tuh? Ada hurufnya nggak tuh? Mendingan batuk ya. Hah? Mendingan batuk. Mendingan batuk. Tapi batuk jangan menggunakan huruf. Agak masa gitu. Waka ini. Tuh, bersihin. Hah? Ingetin imam. Kemarin udah dibahas tuh ya. Mengingatkan imam ada caranya, enggak semata-mata kita ujuk-ujuk ingetin imam. Subhanallah, enggak denger. Subhanallah. Subhanallah. Nah, mengingatkan imam yang pertama ialah harus ada niat dalam hati. Bukan semata-mata mengingatkan imam. Ketika kita membaca subhanallah, niatnya zikir. Zikir. Jangan semata-mata ingetin imam. Kalau kita semata-mata ingetin imam, berarti kita ngobrol sama imam. Cuma nih kita ajak ngobrol, isi dia nggak ngomong kita. Ya, ingetin si imam. Yang kedua ialah niatnya zikir plus mengingatkan kepada imam. Jadi kalau semata-mata baca subhanallah hanya untuk mengingatkan imam, maka batal salatnya karena dia berkata-kata tuh. Kecuali kalau dia berzikir. Nah, tuh ya. Jadi jangan langsung ditegur kalau imam salah. Jangan langsung ditegur kalau imam salah. Hah? Gimana? Kasih kadang-kadang gitu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum apa gitu. Wal asri innal insana lafi khusr, kan itu tuh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan salah tuh. Nyambungnya lain. Dimin dulu, biarin aja dibaca. Wa amilus solihati 2 kali baca nih, wa amilus solihati falahum ajrun. Nah, berarti dia udah lupa tuh. Tapi kalau misalnya sekali terus, nggak apa-apa, biarin dia tuh imam. Kan sunnah hayat tuh dia tuh. Bukan merupakan sebuah kewajiban. Kecuali kalau misalnya imam yang berhenti. Wa aminas salihati. Nah baru tuh. Baru kita ingetin. Ya. Baru kita ingetin. Jangan langsung tiba-tiba. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawa, langsung kita aja baca. Jangan. Kalau udah putar imam udah mentok, baru kita ingetin. Tapi kalau misalnya imamnya masuk gitu itu aja, biarin aja itu imam, ya.
karena bukan merupakan sebuah rukun. Tadi itu adalah sunnah hayat. Sunnah hayat kecuali Fatihah. Kalau Fatihah tadi rukun. Fatihah itu rukun, harus benar bacaannya. Harus tahu hurufnya, harus tahu tasydid di mana letaknya tuh. Jangan sampai salah kalau Fatihah. Kalau Fatihah salah si imam, kalau Fatihah nih umpama nih si imam baca salah Fatihah, segera pecat imamnya. Iya pecat langsung. Kalau misalnya begitu tuh, iya. Kalau misalnya begitu tuh, si imam kalau salah dalam Fatihah fatal. Segera pecat imam itu. Besok nggak usah dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Kalau imam salah di dalam bacaan Fatihah, baru kita mufarokoh, kita keluar dari jamaah itu karena fatal, karena rukun Fatihah itu. Kalau misal begitu ada imam Fatihahnya salah, segera pecat imamnya, nggak usah dipakai lagi sebagai imam, ya, karena Fatihah adalah rukun. Udah segitu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah.